Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rizky Ramdhani. Saya merupakan calon kepala unit Bimba IO di Anyelir. Saya akan menjelaskan tentang tugas belajar di luar kelas untuk hari ke-12. Untuk materinya, yang pertama yaitu kurikulum baca 3 mengenai D4 HFIK. Untuk soal pertama, apa kepanjangan dari 4 HFIK? Jawabannya, D4 HFIK adalah kepanjangan dari dikte 4 huruf verbal kembar. Soal yang kedua, apa pengertian dari 4 HFIK? Jawabannya, dikte 4 HFIK, dikte 4 huruf verbal kembar atau D4 HFIK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar atau 4 HFIK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini, penekanannya adalah pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Contohnya, motivator mengucapkan kata kembar seperti bobo dan meminta anak untuk menyebutkan susunan huruf dari kata tersebut, yaitu BOBO. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HFIK? Jawabannya, syarat untuk memberikan materi D4 HFIK adalah tujuan dari materi 4 HFIK sudah tercapai, sesuai dengan bagian kurikulum baca Bimba AIUL. Yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HFIK? Yang pertama, tujuan utamanya itu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HFIK. Lalu tujuan khususnya, supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Tujuan utama harus dicapai terlebih dahulu karena Bimba lebih mengutamakan kebahagiaan anak yang berdampak pada peningkatan kemampuannya. Untuk yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HFIK? Caranya, motivator mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu untuk menarik minat anak, lalu mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan dan mengajak anak mengulangi verbal dikte sebanyak 3 kali. Yang kedua, pada kegiatan awal dan akhir, motivator dapat mengajak anak bernyanyi dengan lirik yang diganti sesuai dengan kemampuan anak menggunakan kata-kata bermakna D4 HFIK. Yang ketiga, membacakan buku cerita dan menggunakan gambar dan dalam buku memverbalkan kata. Yang keempat, menceritakan kisah fiksi secara satu arah tanpa atau dengan alat permainan seperti boneka tangan. Yang terakhir, mengajak anak bermain tebak gambar menggunakan media gambar dan menyebutkan susunan huruf yang ada dalam gambar tersebut. Soal yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4 HFIK? Tahap selanjutnya dari D4 HFIK, motivator dapat melihat bagian kurikulum baca Bimba AIO dan pastikan semua syarat terpenuhi. Tema yang kedua yaitu mengenai D4 HVS. Soal yang pertama, apa kepanjangan dari D4 HVS? Jawabannya, kepanjangan dari D4 HVS adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Soal yang kedua, apa pengertian dari D4 HVS? Jawabannya, D4 HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Penekanan diberikan pada bunyi susunan huruf kata tersebut, misalnya motivator mengucapkan kata mata dan meminta anak untuk menyebutkan susunan huruf mata.
MATA. Soal yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Jawabannya, syarat yang harus dipenuhi sebelum mengenalkan D4HVS adalah anak harus telah memahami 4HVS atau huruf verbal sederhana dan D4HVK atau dikte 4 huruf verbal kompleks sesuai dengan kurikulum baca Bimba AIWL. Soal yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4HVS? Jawabannya, tujuan utamanya adalah agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVS. Lalu untuk tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Untuk soal yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Yang pertama, memulai dengan dialog umum untuk menarik minat anak, kemudian mengarahkan dialog ke kata yang ingin didengarkan, mengulangi verbal dikte sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, mengajak anak bernyanyi dengan lirik yang diganti sesuai dengan kata-kata bermakna D4HVS. Lalu, membacakan buku cerita dan menggunakan boneka tangan untuk menarik minat anak. Lalu, mengajak anak bermain tebak gambar menggunakan media gambar dan menyebutkan susunan huruf dari gambar tersebut. Yang terakhir, mengarahkan anak berperan aktif, memberikan reward minimal setiap 5 menit dan melakukan evaluasi afektif serta kognitif secara berkala. Lalu yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Jawabannya, tahap selanjutnya adalah melihat bagian kurikulum baca Bimba AIWL dan memastikan semua syarat terpenuhi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam kurikulum membaca yang telah ditetapkan. Tema selanjutnya, yang ketiga, mengenai D5HVS. Soal yang pertama, apa kepanjangan dari D5HVS? Jawabannya, kepanjangan dari D5HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Soal yang kedua, apa pengertian dari D5HVS? Jawabannya, pengertian dari D5HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya, dengan penekanan pada bunyi susunan huruf dari kata tersebut, misalnya kata mobil diucapkan sebagai MOBIL. Soal yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Jawabannya, syarat sebelum mengenal D5HVS adalah anak harus sudah menguasai 5HVS, huruf 5 verbal sederhana, dan 4HVS atau dikte 4 huruf verbal sederhana. Soal yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Jawabannya, tujuan utamanya itu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5HVS. Dan yang kedua, tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari atas 5 huruf. Soal yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Motivator dapat mengenal D5HVS melalui beberapa cara, yaitu jawabannya, yang pertama menggunakan bahasa Bimba untuk berdialog dan mengarahkan tema dialog ke kata yang diperdengarkan.
Verbal dikte dilakukan 3 kali untuk memastikan anak paham dan berani mengucapkannya. Lalu yang kedua, mengajak anak bernyanyi la bimba dengan lirik yang disesuaikan dengan kata berani dengan kata D5HVS. Lalu yang ketiga, membacakan buku cerita dan menggunakan gambar-gambar untuk memverbalkan kata. Lalu yang keempat, mendongeng menggunakan boneka tangan atau alat lain tanpa buku cerita untuk memverbalkan kata. Yang terakhir, mengajak anak bermain tebak gambar dan menyebutkan susunan huruf yang ada dalam gambar tersebut. Soal yang keenam, apa selanjutnya setelah D5HVS? Jawabannya, tahap selanjutnya setelah D5HVS adalah mengikuti bagian kurikulum baca Bimba AYO untuk memastikan semua syarat terpenuhi dan melanjutkan ke materi pembelajaran berikutnya sesuai dengan kurikulum.